atas kejahilan bahwa Allah sedang memurkai diri kita, karena kita menyia-nyiakan, melupakan seluruh tanda yang diberikan sama Allah bahwa Allah sedang membenci seorang hamba. Nah, sekarang aku tanya sama hadirin, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa diri kita sedang berada di atas kebencian Allah? Maka para ulama menyebutkan jemaah rahmatan Allah, yang pertama yang bisa dijadikan sebagai barometer atau tolak ukur oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang dibenci sama Allah itu adalah mereka-mereka yang mencintai apa yang dibenci sama Allah dan membenci apa yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa yang dibenci sama Allah dan membenci apa yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum Anda sebutkan dalilnya, Anda mau tanya, coba contoh orang-orang yang mencintai apa yang dibenci sama Allah, apa? Contohnya gimana contohnya? Jemaah, Anda mah kira kalau kajian banyak nanya, coba. Jadi antum harus siap-siap menjawab. Ya, contoh satu aja, apa? Merokok. Riba. Mencintai riba, padahal dia adalah perkara yang paling dibenci sama Allah. Memang ada manusia seperti ini? Banyak, bahkan lebih banyak dari orang-orang yang membenci riba. Betul kan? Betul? Tapi mereka ke masjid. Mereka puasa, mereka zakat, mereka ikut kajian, berangkat haji. Iya. Subhanallah. Itu buktinya jemaah. Itu bukti yang nyata. Dia merasa dirinya selamat di hadapan Allah, padahal dia mencintai perkara yang sangat dimurkai sama Allah. Lihat bagaimana Allah mengistidraj seorang hambanya, dibiarkan sama Allah. Bahkan naik hajinya pakai uang riba, betul tidak? Oh, masya Allah, alhamdulillah dimudahkan sama Allah, ngomongnya gitu. Padahal uang haram yang dijadikan untuk berangkat haji, apakah haji yang diterima sama Allah? Diterima tidak? Tidak. Karena Allah yang mengatakan, atau Rasulullah SAW yang mengatakan, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik dari hamba-Nya. Atau kemudian mencintai apa yang dibenci sama Allah. Contohnya apa? Atau membenci apa yang dicintai sama Allah, apa contoh? Kalau tadi kan mencintai yang dibenci, terus sekarang membenci apa yang dicintai sama Allah. Contoh apa? Satu aja. Membenci jenggot. Membenci jenggot. Jenggot hayal dijadikan kata contoh. Gak ada masalah, karena ini contoh yang paling gampang. Ini sunnah yang sangat kuat, tapi seringkali dibenci, diejek. Ya, saya yakin ini wajah-wajah yang sudah kenyang diejek gara-gara jenggotnya. Pasti. Ada yang bilang siga iyo, siga itu dan seterusnya. Gak apa-apa, sabar, sudah gak apa-apa. Karena saudara-saudara kita itu tidak tahu bahwa ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah. Andaikan saudara-saudara kita tahu, maka mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan sunnah yang satu. Wallahi. Tapi kita khawatir terhadap saudara kita. Kenapa membenci apa yang dicintai oleh Allah sama Rasulnya? Kenapa? Kalau belum bisa, nggak perlu membenci. Kenapa harus merendahkan apa yang dicintai sama Allah dan Rasulnya? Kenapa? Kalau memang belum bisa melakukannya, jangan dibenci. Jangan dibenci. Karena kebencian itu akan menyeret dirinya kepada kebinasaan, demi Allah. Meskipun hanya jenggot,
meskipun hanya celana cingkrang atau yang semisalnya, demi Allah dia bisa hancur karena kebenciannya tersebut. Karena yang dibenci adalah perkara yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu masalahnya. Bukan masalahnya bukan jenggotnya saja, bukan celana atau sarungnya saja, bukan. Tapi ini yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu yang dia benci. Maka yang seperti ini lupa bahwa dirinya sedang berada di atas kebencian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan orang-orang beriman dan orang-orang yang dicintai oleh dirinya. Beginilah keadaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman." Allah itu mengatakan bahwa Allah membuat keimanan itu menjadi perkara yang dicintai oleh diri kalian, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan dia indah di dalam hati kalian. Ini yang Allah lakukan sama orang-orang yang dicintai. Kemudian Allah mengatakan wa karraha ilaikumul kufra. Allah jadikan kalian membenci kekufuran. Wal fusuqa. Allah jadikan kalian membenci kefasikan. Wal isyan, dan Allah jadikan pula kalian membenci kemaksiatan. Wa ulaika humur rasyidun, kata Allah. Yang seperti ini adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dan hidayah. Nah, para ulama mengatakan mafhum mukhalafah dari ayat ini, pemahaman terbalik terhadap ayat ini. Kalau Allah kemudian membenci seseorang, maka Allah jadikan keimanan sebagai perkara yang tidak dicintainya dan tidak terasa indah di dalam dadanya. Dan Allah jadikan pula kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan sebagai perkara yang dia sukai, bukan perkara yang dia benci. Coba, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa dia membenci kemaksiatan, tapi seringkali kenyataannya berkata lain. Apa buktinya? Buktinya ketika dia melihat kemaksiatan, adakah dia mencegah kemaksiatan itu? Jawabnya tidak. Oh, mungkin dia punya penghalang dari mencegah kemaksiatan. Tapi kemudian adakah dia menunjukkan ketidaksukaan terhadap kemaksiatan itu? Jawabannya tidak. Lantas bagaimana dia menghukumi dirinya bahwa dia adalah ahlul iman dan kemudian dicintai sama Allah? So silahkan aja hitung berapa jumlah kemaksiatan dan perkara yang dibenci sama Allah yang kita cegah. Hitung aja. Jemaah ada 10. Wah, 10 mah berat atau Ustaz. Satu saja sudah so naik angkot. Ada kemungkaran nggak dalam angkot kira-kira? Ada. Siapa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika naik angkot? Ada kemungkaran nih. Satu di sebelah sana mungkin pacaran misalkan, sebelah sana atau supir angkotnya nyetel apa? No, terus apa yang kita lakukan? Ana istighfar, ya Ustaz, istighfar, astagfirullahaladzim. Bisa mencegah tidak? Oh, nggak bisa Ustaz. Bisa ngasih nasihat tidak? Bisa. Tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Terus dari mana kita bisa menghukumi diri kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sebenarnya kita ini di antara mereka yang dibenci sama Allah. Karena tidak ada sedikit pun kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Buktinya apa? Buktinya kita tenang kok, masuk diam sendiri, urusan kita sendiri, main HP sendiri, yuk maksiat itu kion, terus. Padahal kita sanggup paling tidak mengatakan jangan.
atau sanggup paling tidak mengatakan ini nggak boleh. Tapi kita memilih untuk